Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ojang Dian dari kelas 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas mata kuliah promosi kesehatan. Saya mengambil tema yaitu protokol kesehatan mengenai 3M. Sebelumnya, tujuan umum dari saya membuat video ini yang pertama, apabila masyarakat telah menonton video saya di channel YouTube saya, masyarakat mampu memahami dan menerapkan yang dinamakan protokol kesehatan 3M. Untuk tujuan khususnya sendiri, yang pertama, masyarakat mampu memahami apa yang disebut 3M, tahu panduan tentang menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, Satgas COVID-19 telah menyarankan kepada kita semua sebagai masyarakat Indonesia untuk selalu disiplin dengan yang namanya 3M. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai menjaga jarak. Untuk menjaga jarak sendiri, menurut Satgas COVID-19, kita disarankan untuk menjaga jarak 1-1,5 meter. Nah, apa sih tujuan untuk menjaga jarak sendiri? Jadi, kalau kita bisa menjaga jarak dengan orang lain, resiko untuk kita tertularnya virus COVID-19 itu bisa rendah. Jadi, disarankan kita harus selalu menjaga jarak. Nah, sesuai dengan anjuran pemerintah juga, kita disarankan untuk selalu tetap di rumah, belajar dari rumah, beraktivitasnya dari rumah, bekerja dari rumah. Nah, hal itu sendiri itu bertujuan untuk mengurangi penularan COVID-19. Untuk menjaga jarak sendiri itu harus, karena kalau kita bisa menjaga jarak untuk droplet ataupun air liur itu bisa kita tidak tertular dari orang lain. Karena kalau misalkan dengan jaga jarak, itu air liur akan nempel ke kita apabila ada droplet itu sekitar 1-1,5 meter tidak akan terkena. Jadi kita kalau misalkan mau ngobrol dengan orang lain di luar ataupun di rumah, itu harus menjaga jarak 1-1,5 meter. Nah, itulah yang pertama mengenai panduan untuk menjaga jarak. Untuk yang kedua, itu ada memakai masker. Mengapa kita harus memakai masker? Nah, itu juga berfungsi sebagai untuk menjaga agar droplet kita itu tidak sampai menyebar ke orang lain atau muncrat ke orang lain. Begitu. Untuk memakai masker sendiri itu ada panduan-panduannya. Yang pertama, kita sebelum memakai masker harus mencuci tangan terlebih dahulu, maupun hand wash ataupun hand rub. Kemudian untuk masker sendiri itu bisa digunakan selama 6 jam untuk masker medis. Jadi disarankan setelah 6 jam untuk masker itu diganti. Nah, untuk masker yang telah kita pakai itu membuangnya itu jangan sembarangan, karena dalam masker yang telah kita pakai itu kita tidak tahu bahwa di sananya itu ada virus ataupun bakteri-bakteri yang menempel. Jadi kalau kita misalkan membuang sembarangan, itu bisa menularkan kepada orang lain virus-virus yang ada di masker tersebut. Jadi disarankan untuk membuang masker yang telah kita pakai itu ke tempat yang telah disediakan. Kalau misalkan di tempat-tempat umum itu udah disediakan yang namanya tempat untuk membuang sampah medis. Apabila di rumah, kita sediakan, tolong di rumah itu sediakan untuk pembuangan masker seperti dari kresek ataupun apa, itu harus disediakan karena itu bisa menurunkan penyebaran COVID-19 dengan cara membuang masker itu ke tempat yang telah disediakan. Dan apabila kita sebagai masyarakat itu menggunakan masker kain, itu disarankan untuk
memakainya selama 4 jam. Nah, untuk masker kain sendiri itu kalau misalkan sudah 4 jam harus diganti. Nah, kalau misalkan masker kain itu sendiri itu gak dibuang juga bisa, yaitu harus dicuci dengan deterjen dan harus dikeringkan. Begitu kalau misalkan kita menggunakan masker kain. Itulah panduan-panduan mengenai memakai masker. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana sih cara menggunakan masker yang baik dan benar. Nah, untuk menggunakan masker sendiri, kita itu dilarang untuk menyentuh bagian dalam sebelah sini. Karena kalau misalkan kita menyentuh bagian dalam, itu kita bisa jadi itu menyimpan virus di masker ini. Jadi disarankan jangan menyentuh bagian dalam masker. Nah, di sini untuk memakai masker kita lihat jangan sampai terbalik. Di sini ada untuk bagian atas dan di sini untuk bagian bawah. Nah, kalau misalkan tidak menyentuh, jadi sentuh aja talinya, kita pindah ke hidung, terus kita tekan. Nah, disarankan untuk memakai masker itu sampai ke dagu, sampai menempel gini ke muka, supaya tidak ada udara ataupun celah untuk masuknya virus ke saluran pernapasan kita. Beginilah cara memakai masker yang baik dan benar. Nah, untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai mencuci tangan. Sebelumnya, untuk mencuci tangan sendiri itu ada 2 cara. Yang pertama dengan cara hand wash, yang kedua dengan cara hand rub. Untuk hand wash sendiri yaitu dengan cara menggunakan air mengalir dan sabun. Untuk waktunya hand wash sendiri itu sekitar 40-60 detik. Sedangkan untuk hand rub sendiri yaitu untuk waktunya 20-30 detik dengan menggunakan disinfektan. Jadi kalau disarankan kalau misalkan berpergian ke luar rumah, kita membawa disinfektan karena kita tidak tahu kalau misalkan di luar rumah itu kita bisa menyentuh barang-barang yang kita tidak tahu di barang tersebut apakah ada nempel virus ataupun bakteri. Jadi kita disarankan untuk selalu mencuci tangan apabila telah menyentuh barang-barang di luar ataupun yang lainnya. Untuk mencuci tangan sendiri itu ada langkah-langkahnya sendiri. Saya akan mencontohkan mengenai mencuci tangan dengan saya biasa menyikat dengan telapak, punggung, sela, kunci, putar-putar atau tepung, sela, cikuput. Nah, untuk langkahnya sendiri yaitu kita misalkan udah masukin untuk hand rubnya ke sini, masukin, kita contohkan untuk memasukkan hand rub, kita contohkan, masukkan, kemudian dari telapak tangan, kemudian punggung, kemudian ke sela, kemudian kunci, balik kiri kanan, kunci, kemudian putar. Nah, putar kiri kanan sama, kemudian putarkan kembali untuk kuku-kukunya. Ini, putar. Nah, itu untuk hand rub. Untuk hand wash sendiri itu juga sama, tapi yang membedakan hanya dengan air mengalir atau untuk hand wash dan ditambah deterjen atau sabun. Mungkin untuk masyarakat disarankan selalu mencuci tangan dengan hand wash itu apabila sebelum makan atau lagi membawa makanan, itu disarankan untuk hand wash karena hand wash itu lebih efektif dari hand rub. Itu. Untuk penyampaian dari 3M udah semuanya. Diharapkan masyarakat selalu disiplin, selalu taat dan diniatkan dalam hati masing-masing untuk selalu menerapkan yang namanya 3M. Karena kalau kita misalkan menerapkan 3M, insya Allah
untuk COVID-19 itu bisa terhenti. Mulai niatkan dari hati masing-masing, dari diri sendiri untuk orang lain. Terapkan 3M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.